Halo guys, balik lagi sama gue Arbes and Silvero. Jadi ini adalah part keduanya nih guys. Part keduanya ini yang mau nanti perjalanan Silvero ke Dieng ya guys. Jadi ini hari kedua gue di pantai Bandengan, Jepara ya guys. Nah ini kita lihat mobil-mobil yang terparkir ya di acara Jamnas Toyota Soluna Community. Nah ini pagi ini lebih banyak nih guys Soluna-Solunanya, karena kemarin baru ada yang datang malam gitu kan. Jadi pada baru kelihatan rame pagi ini guys. Dan dari membernya sendiri masih banyak yang istirahat ya guys. Dan gue sendiri gue udah siap-siap prepare karena gue rencana pagi ini mau langsung berangkat ke Dieng. Estimasi perjalanan itu kurang lebih 5-6 jaman lah guys, kalau nggak berhenti-berhenti ya di maps ya guys, kayak gitu. Jadi gue sedikit mau review-review tentang si pantai Bandengan ini guys. Jadi guys, ini gue lagi mau menuju ke area pantainya ya guys. Nah ini parkir mobil tuh baru bisa sampai sini aja nih guys. Ini parkir mobil. Dibawa ke dalam sana sih juga masih bisa nih guys, cuman jalannya kecil. Nah gue buat spot foto-foto tuh di banner yang sana tuh. Mobil masih bisa gue masukin. Nah ini kanan kiri gue nih modelnya kayak villa ya, bukan hotel guys. Nah ini per malamnya sekitar 700 ribuan kalau gak salah ya. Mungkin 700 ribu, 500 sampai 700 ribu lah. Nah itu cuman ada 4 unit villa ya, yang kanan kiri itu tadi. Nah ini gue masih jalan mau menuju pantai yang ada di Love Inn Hotel ini guys. Nah itu dia pantainya. Nah tapi pantainya itu gak bisa buat berenang ya guys, cuman kayak ada batu-batu gitu doang. Jadi cuman buat pemandangan doang dan foto-foto nih guys. Nah jadi ini adalah spot-spotnya. Oke, nggak lama habis gue sarapan tadi, gue langsung cabut sama temen gue yang dari Bekasi tadi. Kita dari sini ada 4 mobil yang mau berangkat ke Dieng nih guys. Nah ini pemandangan keluar dari si Love Inn Hotel tadi yang ada pantai Bandengan ya. Tapi sayangnya gue nggak bisa main-main di sini karena kemarin sampainya udah kesorean, jadinya nggak bisa mengeksplor yang ada di sini nih, wahana permainan apa aja yang ada di sini nih, spot-spotnya nih. Oke guys, ikutin terus perjalanan OTW ke Dieng. Jadi guys, di sepanjang jalan ini gue nggak tahu ya ini nama jalannya apa. Cuman ini kayaknya udah di kota Jepara kayaknya ya. Nah di sepanjang jalan ini tuh banyak banget yang jual hasil dari kerajinan dari kayu-kayu jati nih guys. Udah berada dari tadi gue lihat beberapa toko tuh jual kerajinan jati. Ada yang dibikin patung, ada yang dibikin kusen pintu, meja, kursi dan lain-lain nih guys.
Memang Jepara ini pusatnya pengrajin kayu jati ya guys, kalau gua nggak salah. Jadi di sini yang mungkin yang mau beli-beli suka-suka kayu jati bisa pergi ke Jepara ya guys. Oke guys, jadi ini gue udah masuk tol lagi ya, tol Mukti Harjo ya, kalau nggak salah ya, tuh Mukti Harjo. Ini di sini kita bayar tol lagi guys. Nah ini udah langsung menuju ke Dieng kita guys. Gue juga udah sama teman-teman gue juga. Tol Mukti Harjo ini mungkin tol Semarang ya guys. Jadi nah ini gue udah masuk tol Semarang lagi, udah gaspol ya. Gue tadi berangkatnya dari Bandengan itu jam 9-an ya guys. Langsung langsung gas terus ke Dieng. Oh ya guys, jadi kalau ke Dieng ini gue sedikit kasih tips. Kan banyak yang ada di sosial media yang lain itu kalau ke Dieng itu tanjakannya parah-parah ya guys. Nah ini gue punya satu jalur yang aman ya guys. Mau dari arah barat, arah timur, itu paling enak keluarnya di exit tol Waleri guys. Keluar tol Waleri ini salah satu yang paling aman untuk jalannya guys. Jadi itu tanjakannya nggak ekstrim, jalannya bagus, nggak ada bolong-bolong gitu. Jadi udah berapa kali gue ke Dieng ini, gue memang selalu keluarnya di exit tol Waleri nih guys. Jadi kalau Waleri ini kalau yang setahu gue tuh ada 3 ya guys, ada 3 jalur mau ke Dieng. Bisa lewat via Batang, terus bisa juga lewat Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Cuman yang Batang itu kabarnya jalurnya parah, udah tanjakannya ekstrim, jalannya jelek. Kalau buat sedan kayaknya nggak dianjurin lewat sana. Terus kalau yang buat Pekalongan, tembus-tembus Pekalongan itu tuh jauh ya guys, kayaknya belah bukit banget itu kita. Cuman sih kayaknya rencananya gue pulangnya coba mau lewat situ ya guys. Jadi biar tahu trek-treknya kalau ke Dieng itu gimana guys. Nah ini juga gue udah di keluar exit tol Waleri ya guys, yang gue bilang tadi, jalur yang paling aman menurut gue, dan view-nya juga bagus guys kalau keluar tol Waleri ini. Jadi kalau udah di keluar exit tol Waleri ini, kalau mau ke Dieng itu kurang lebih ya guys, kurang lebih itu dari tol sampai ke Dieng itu kurang lebih 2 jam ya guys perjalanannya. Kalau kita nggak berhenti itu kurang lebih 2 jam sih. Nah ini dari exit tol Waleri ini nanti kita belok kanan nih guys. Tuh ada lampu merah, kita langsung ke kanan. Kiri Goa Bunda Maria nih. Nah ini sebagai patokan juga nih guys, Goa Bunda Maria. Jadi dari exit tol itu nanti kalau kalian udah exit tol Waleri, titik poinnya, habis itu titik poin berikutnya Goa Bunda Maria yang tadi tuh guys. Nah ikutin jalan terus, nanti
sampai ya guys, sampai ke Dieng. Oh ya, ini lagi perbaikan jalan nih guys. Jadi perjalanan gua nih ke sana ke Dieng ini lagi ada perbaikan. Jadi buka tutup jalan. Jalannya lagi dicor nih kayak ini guys. Makanya harus ganti-gantian ya. Nah, di sini juga ada yang jagainnya, jadi biar aman, nggak ada mobil yang masuknya barengan, jadi nggak bisa jalan ya guys. Di sini tuh jalurnya udah mulai nanjak ya guys, nanjak dan kanan kirinya tuh udah mulai hutan, jadi harus selalu berhati-hati karena udah nanjak, kanan kirinya nggak ada rambu-rambu gitu ya guys. Kalau siang segini sih masih enak ya ngeliat jalurnya, tapi kalau malam aduh ngeri-ngeri sedap nih guys. Udah lewat dari jalan yang diperbaiki tadi guys. Nah sekarang kita lanjut lagi. Pemandangannya di sini masih kanan kiri pepohonan ya guys. Di sini tanjakan gini gue main giginya di 2, di 3 gitu, karena masih bisa nanjak gigi segitu guys. Karena apa? Karena transmisinya Silvero udah ganti yang pakai punya All New Corolla 1800. Jadi buat nanjak-nanjak, buat nyalip itu enak banget guys. Kalian mau boleh coba ya, ganti sama transmisinya Grid Corolla juga bisa, All New juga bisa. Itu kalau buat nanjak-nanjak, nyalip-nyalip itu kayaknya tenaganya ada deh guys. Jadi kalau yang udah bermasalah transmisinya, terutama yang manual ya guys, kalian bisa coba ganti pakai yang punyanya All New sama Grid. Kalau untuk harganya itu kurang lebih sih sama ya guys, sama punya Soluna. Dulu gue beli di sekitar angka 5 jutaan transmisinya. Punya Soluna pun juga segitu kurang lebih. Oke guys, jadi ini kita masih nanjak terus guys. Pokoknya nanjak terus lah ini jalannya. Nah di sini tuh, di sini gue pakai gigi 2 kalau nggak salah nih guys, masih gigi 2 nanjak. Di belakang itu teman gue masih pada nempel, 3-4 mobil kita ya guys, sama mobil sama Silvero. Tuh masih muter kliuk-kliuk jalan OTW ke Dieng nih guys. Tuh ikutin terus guys.
Nah kan guys, gua nggak salah kasih tahu di sini pemandangannya udah bagus nih guys, jalanannya rapi, nggak ada rusak-rusaknya. Di depan itu gua nggak tahu gunung apa, kayaknya sih itu yang Gunung Dieng ya guys, yang kita mau arah ke Diengnya tuh. Jadi di tengah jalan ini gue sama teman-teman berhenti dulu nih guys buat mengabadikan foto-foto mumpung view-nya bagus. Yang nggak bakal ketemu kalau yang kayak gini-gini di Bekasi guys. Jadi gue sama teman-teman foto-foto dulu, bikin video dulu di sini. Tuh pemandangannya ya guys, subhanallah. Aduh, pokoknya mantap lah guys. Oke guys, ini kita lanjut jalan lagi nih guys. Ini jalannya yang udah benar-benar mau ke jalannya lebih kecil dari jalan yang tadi nih guys. Ini oke nih guys. Ini nanjak ini guys. Ya aslinya tuh nanjak banget ini. Ya gue di sini gigi 2. Terus pas di tikungan ini gue pindah ke 1 dan akhirnya jalan dong guys. Jadi kalau kesini tuh kendaraan kita harus prima guys, karena tanjakannya benar-benar luar biasa ya. Harus, apalagi kita Soluna ini penggeraknya roda depan, harus ada ancang-ancang dari bawah. Biar di tengah itu nggak tekor nafas dari mobil kita ya guys. Oh iya, di sini juga mobil teman gua Om Rizky yang warna merah itu Solunanya, dia ngabarin mobilnya bau kampas kopling ya guys. Jadi kayak berat banget nanjaknya nih mobilnya Om Rizky.
disuruh pantengin gigi satu aja sama temen gue juga, Om Rahmat. Kalau gue di sini masih main di gigi dua atau nggak satu, tapi lebih sering dua sih guys, jarang satu. Nah benar aja guys, mobilnya Om Rizky tadi nggak kuat nanjak, gara-garanya kampas koplingnya bau. Jadi gua harus pelan-pelan ini. Di depan itu udah ada Om Rahmat tadi sempet nyalip gua. Kayaknya gua bakal nyari tempat istirahat dulu sebentar buat ngecek mobilnya Om Rizky, nyeting. Kayaknya harus disetting deh mobilnya. Nah itu Om Rahmat, jadi gua menepi dulu ke sini. Kebetulan viewnya bagus. Nah ini gue langsung sama Om Chandra, mekanik asal Jerman. Bercanda ya guys. Nadira tuh Langsung disetting sama dia guys. Yang disetting itu nggak apa-apa. RPM-nya. Jadi ke RPM-nya tuh kayak kerendahan tadi. Jadi terus RPM-nya dinaikin. Gini ya guys, kalau touring sama mobil tua harus bawa kunci perlengkapannya harus lengkap guys. Jadi kalau ada apa-apa di jalan tuh kita enak, nggak susah-susah. Oh. Jadi ini disetting dulu sama Om Chandra, digas-gas. Jadi digas-gas itu tadi RPM-nya tuh kayak naiknya lama banget nih guys. Nah pas sudah disetting Om Chandra, RPM-nya enak. Nah jadi langsung responnya langsung beda lah pas disetting tuh. Itu apa nggak tahu disetting apa, kayaknya ESC-nya tuh apa saluran udaranya atau apalah gitu yang disetting sama dia. Makanya alhamdulillah udah kuat nanjak lagi guys. Oh, pantesan tadi nggak nanjak. Kritik itu gara-garanya Iya. Cuman si paling memakai Ini perjalanannya kurang lebih sekitar 20 menit lagi gue sampai di Dieng nih guys. Tuh dataran tingginya tuh di depan sana tuh guys sudah mulai kelihatan. Alhamdulillahnya perjalanan gue itu kali ini nggak kena hujan ya guys. Jadi bisa menikmati pemandangannya. Gua ke Jepara sama ke Dieng pun cuacanya cerah-cerah berawan gini guys, masih enak lah. Oh ya sorry ya guys, gua nggak bisa
kasih suara audio dari mobilnya karena gue lupa matiin musik gue di mobil guys. Takutnya kalau gue tetap nyalain itu kena apa ya namanya kayak tulisan hak cipta gitu, jadi suaranya dihilangin dari sananya guys. Makanya gue nggak bisa dengerin suara knalpot mobil gue. Sebenarnya sih enak banget sih guys kalau gue dengerin ini, cuman ya gimana lagi, lupa matiinnya musiknya. Maaf ya guys. Tapi ngoper satu lagi. Baju dong. Ini dua lagi di kanan nih. Ayo mau bikin satu nih. Lu dikulik-kulik kuliknya nih. Apa? Andalnya Mana ujung ke sana tuh? Dari sini sih. Macet jaraknya. 200 meter, belok ke Jalan Tua Kawarna. Akhirnya guys nyampe juga di Dieng guys. Nah jadi di depan itu titik 0 kilometernya Dieng ya guys. Nah jadi kalau buat foto-foto biasanya spotnya di situ tuh titik 0 Dieng guys. Nah ini gue langsung mau menuju ke villa karena udah jam 5 lewat ya guys, hampir jam setengah 6 di sini. Makanya mau langsung ke villa aja biar bisa istirahat. Jadi dari titik 0 Dieng itu belok ke kiri nih guys. Di sini pusatnya Dieng guys. Jadi banyak tempat kulineran, beli oleh-oleh di sini tuh banyak nih guys di pusatnya Dieng. Oke, jadi ini gua udah lagi meluncur juga ke villa. Nah, ini kalau yang ke kiri tadi itu ke Sikunir tuh guys. Tempat titik tertingginya Dieng tuh, ada belok kiri ke sana. Nah, gua belok ke kanan ini ke arah villa-villa. Jadi di Dieng itu villanya tuh udah banyak ya guys. Gua mesen villa itu lewat Diengkul guys, aplikasi Diengkul, nanti diarahin ke websitenya. Jadi nanti kita bisa lihat villa-villanya yang kita butuhin tuh, yang mau berapa kamar aja ada tuh guys. Nah yang gue pesen ini villanya tuh ada 6 kamar ya, Diengkul. Nama villanya tuh Diengkul 1 apa gimana lupa gue guys. Jadi ini ada 6 kamar, tiap kamarnya ada kamar mandinya. Terus ada kamar yang utamanya 2 bed. Terus ada kamar 2 bednya lagi ada di atas. Jadi di tingkat atas itu ada 2 kamar. Nanti coba kita lihat aja ya guys. Nah ini lagi ada hajatan sebelah kiri kayaknya guys. Nah oke, nah itu yang ada lampu merah-merah itu tuh guys. Nah itu villanya tuh yang di sebelah kanan. Nah tuh yang tinggi, yang ada parkiran sebelah kanan tuh, itu dia ada villanya. Oke, ini gue langsung cek kamar villanya. Nah jadi kamarnya seperti ini guys. Tuh tiap kamar ada kamar mandinya. Jadi di sini bersih juga tersedia. Nah ini buat ruangan nongkrongnya yang di lantai bawah. Dia 2 lantai. Air panasnya juga tersedia di sini ya guys. Karena kalau nggak ada air panas di sini, nggak mandi urusannya guys. Ini kamar utamanya di atas, 2 kasur. Nah ada kamar mandinya juga. Tuh ada kamar mandinya juga guys ya. Oke, kita lihat lagi. Nah ruang tamu juga ada. Nah ini ruang musolanya. Nah ini lagi ruang kumpul-kumpul di sini. Jadi banyak spot untuk kumpul-kumpul nih guys. Nah ini ada kamar juga di luar ya. Nggak tahu udah dingin apa enggak nih yang di sini nih. Ada kamar mandinya juga. Tuh viewnya kayak gitu. Pas di pinggir jalan. Nah itu ada dapurnya juga guys.
Oke guys, sekian dulu aja part 2 gua jalan sama Silvero ke Dieng. Semoga kalian pada seneng. Tungguin ya part 3-nya. Gua OTW ke Bekasi lewat perjalanan yang ekstrim nih guys. Melewati bukit-bukit nyebrang kita guys. Oke, thank you yang udah nonton. Bye. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.